Selamat datang di Close Up barengan sama Dias Danar dari podcast Ancur kali ini. Sorry nih ya berganti hostnya karena biasanya kan taunya Safut kan. Kali ini Dias Danar dari podcast Ancur yang akan nge-host di sini dengan bintang tamu yang emang berbeda dan jarang kalian lihat biasanya. Dias, ya mas. Gini. Ada yang aneh nih. Biasanya aku di situ nih. Tapi konsepnya gini dia. Yang namanya bajak itu biasanya bajak tuh mencari sesuatu yang lebih menguntungkan ya. Nah ini viewerku aja lebih sedikit ya di sini. Lebih banyak kan podcast aja. Kenapa podcast antara Close Up yang dibajak gitu? Loh ini karena studionya bagus mas. Penontonnya juga luar biasa mas. Gitu. Baik, selamat datang di podcast Close Up Dias. Terima kasih mas Safut. Kali ini posisi kita berpindah karena memang dibajak sama pemilik podcast Ancur nih Dias Danar. Kalau biasanya orang bajak satu episode kan? Iya. Podcast Ancur mau ngebajak 2 bulan boleh kan? Boleh sih. Jadi aku nanti bisa inilah ya gantian ya. Ancur beneran. Thank you loh mas sudah boleh mampir nih kita di sini nih. Dias. Nah ini aku pengen tahu nih Dias. Podcast Ancur tuh awalnya gimana? Kok bisa hancur gitu? Iya. Ini kan yang mampir ke sini sendiri ya. Karena kita sekarang tuh bertiga sama Randika Jamil sama Patra Gumala. Awalnya itu 2019 mas. 2019 lagi rame podcast mulai tumbuh teman-teman kita bawa berpodcast. Kita juga pengen waktu itu aku ngajak Patra ngajakin bareng-bareng lah. Sama kita diajakin sama Kemal Palevi juga. Oke. Ya udah. Pas pandemi ya. Pas 2019 sebelum. Ya, sebelum. November 2019. Kita ketemu bertiga ngobrol akhirnya bikin lah podcast Ancur. Nah Ancur tuh sebenarnya konsepnya adalah kita pengen konsep podcastnya tuh nggak satu arah. Jadi konsepnya 2 arah karena konsep yang satu arah udah pada banyak bikin. Kita pengen melibatkan pendengar. Nah namanya tuh Ancur Anda Curhat. Gitu, jadi biar pendengar bisa tetap curhat sama kita. Awalnya tuh gitu. 2019 ya? 2019. Anyway, podcastnya Antara juga jalan di awal 2019 loh. Wah bala duluan kakaknya nih. Tapi kok beda pencapaiannya? Nah ini bisa dong kasih tips-tipsnya mungkin gimana sih kalau podcast Ancur tuh cara memulainya dulu sampai akhirnya sekarang sebesar ini gitu. Itu dia pada saat semua atau beberapa podcast yang udah muncul duluan sebelum kita itu mainnya satu arah. Karena kita sebelumnya kan juga di industri radio kan. Jadi kita ngebawa konsep 2 arah. Jadi kita ngasih kesempatan juga buat pendengar terlibat di tiap episode kita. Jadi mereka ngirim voice note untuk kita puterin dan kita bacain. Ngirim DM curhatan-curhatannya. Jadi mereka merasa diajak ngobrol lah gitu mas. Merasa jadi bagian agenda settingnya untuk materinya ya. Betul, makanya sampai sekarang kuat banget kita ngobrol sama teman-teman pendengar tuh kita punya grup Telegram gitu hampir 4.000 isinya. Produser saya gimana kalau konsep kita diganti kayak gini? Dan 4.000 itu aktif kita aku sama teman-teman member podcast yang lain juga podcast Ancur yang lain juga ada di situ. Jadi emang ngobrol jadi ngasih info episode jadi kita jaga lah. Community yang udah kebangun ini gitu. Tapi dia kan kita sama-sama podcaster nih. Iya betul. Ngerasain gimana cara kita membawa 2 arah dan sebagainya. Tapi sebelumnya kan dia sudah menjadi seorang penyiar radionya cukup lama. Iya. Dan saya salah satu pendengar setianya loh. Terima kasih mas. Karena macet ini kan membuat saya mendengarkan Anda. Iya betul. Itu apa sih bedanya sebenarnya ketika Anda menjadi penyiar radio dan podcaster? Jadi kalau penyiar radio kan pada intinya kita siaran di sebuah kantor yang udah punya identitas yang memang udah diatur dari holdingnya gitu. Kayak saya kan siaran di Gen FM. Radio anak muda. Ya pendengarnya usianya sekian sampai sekian gitu kan. Sesnya sekian sampai sekian. Dari situ diturunin berarti yang harus kita bahas topiknya A, B, C gitu kan. Terbatas di situ kan. Nah berpodcast tuh jauh lebih bebas akhirnya. Karena kan jauh lebih luas. Pendengarnya jauh lebih luas. Nggak terbatas segmennya. Hal-hal itunya sih. Dan ngobrolnya lebih lama mas. Podcast Ancur tuh 45 menit minimal. Ada yang 1 jam, 1 jam setengah ada juga. Itu paling yang bikin beda ya. Tapi ketika dia menjadi seorang podcaster ini target marketnya yang terbayang saat itu siapa? Apakah memang karena podcast Ancur aja tapi apa memang sudah ada bayangan sendiri nih? Bayangannya waktu itu pertemanan. Jadi karena dari kita rata-rata waktu saat bikin podcast Ancur itu awal lah, early 30 lah usia kita waktu itu kan. 30, ada yang 30, aku 30 waktu bikin.
teman-teman ada yang 33, 34 gitu. Nah pengennya emang yang relate di kehidupan kita itu mas. Oke. Antara 24 tahun sampai 35 tahun kan kayaknya problemnya mirip-mirip tuh. Iya. Ya kan? Nah dan kita ngebahasnya Cicilan kan. gitu ya. Betul. Baru nikah, keluarga baru punya anak gitu. Udah gitu baru punya anak, KPR baru mulai gitu kan. Masih panjang. Masih panjang kan kayak mau masuk daftar anak sekolah. Terus galau-galau mau nikah apa enggak. Udah. Nanti kebanyakan ya. Iya, masalah kita jadi banyak. Itu curhatan tuh rata-rata isinya gitu. Makanya dari awal ya udah ini nih kayaknya target yang kan kita nggak mau jadi orang lain ya kalau podcaster kan. Betul. Pengen jadi diri sendiri. Nah, karena udah disebut. Sebenarnya siapa yang bisa menjadi podcaster dan harus seperti apa membangun brand image-nya itu? Nah, itu dia tuh. Jadi banyak yang nanya gimana sih cara jadi podcaster gitu. Betul. Apakah harus suaranya bagus gitu? Itu enggak. Terbukti dari suara saya enggak. Sama. Iya. Oke, ya. Tapi yang penting punya karakter. Satu itu, brandingannya itu karena di podcast itu lo harus jadi diri sendiri, itu paling penting. Jadi orang lihat di podcast sama lihat in real life itu sama. Oke. Kayak gini nih mas kita lagi ngobrol gini. Kalau mas dengerin di siaran atau di podcast sama kan? Sama ya. Kayak gini gitu. Bukan ada role playnya itu nggak ada ya? Udah gitu ya. Bukan kayak aktor yang in real life gimana terus acting harus memerankan karakter yang seharusnya kayak skenario gitu kan? Kalau penyiar, podcaster tuh harus jadi diri sendiri aja sih. Itu sih yang paling penting sih. Sesimpel itu dan siapa yang bisa jadi podcaster? Semuanya mas ternyata. Semuanya bisa kok jadi podcaster. Nggak ada batasan. Selama gini tinggal ditambah gimana teknik public speakingnya. Ya. Kan beda saat ngobrol. Skill dasarnya ya. Iya skill dasar yang ngobrol sama temen doang tanpa direkam. Sama dengan ngobrol dengan direkam dan akan disebarkan. Gitu. Tapi kan sebenarnya podcast tuh definisinya kan audio ya. Yes, betul. iPod broadcast kan ya. Nah di Indonesia ternyata podcast lebih bergeser ya. Evolusinya. Ini zaman aku ingat nih, ini zamannya gara-gara Om Deddy Corbuzier nih. betul. Zamannya Om Deddy itu jadi audiovisual yang semacam jadi talk show nih. Menurut dia gimana? Itu malah menguntungkan untuk industrinya ya, karena kan gini ngelihatnya kan adalah pasar yang balik lagi ke marketnya kan. Kalau kita terlalu niche dan terlalu idealis juga nggak melihat ke market juga kita mau menyenangkan siapa juga bingung kan. Kalau kita berusaha adaptasi dengan marketnya dan udah bergeser ke situ justru kita merasa diuntungkan. Berarti yang lebih banyak tahu tentang podcast lebih luas lagi. Industrinya makin dikenal, market size-nya makin besar. Peluang untuk berkarya di industri itu berarti makin besar juga. Kayak sekarang kan kita ngobrol, terus direkam dan ada mikrofonnya gini udah dibilang podcast kan. Betul, kan? Simboliknya ya. Simboliknya gitu kan. Dan sekarang di platform kayak yang podcast Ancur kasih kayak di Spotify udah ada video podcast. Betul. Justru malah kita pengen menggalakkannya itu karena industrinya akan mengarah ke situ. Brandnya juga akan lebih senang dengan adanya video dan audio. Jadi kenapa enggak sekalian kita amini, tapi kita ambil sisi baik-baiknya semua gitu. Tapi ada salah satu hal yang unik ketika menjadi podcaster ini mudah. Dan channel distribusinya kan makin banyak nih. Benar. Mudah diakses nih. Bagaimana pendapat dia mengenai podcast di Indonesia sekarang? Ini kita baru ngobrol sama teman-teman podcast Ancur. Kan kita punya keseruan di industri ini karena kita peduli dengan industrinya kan. Industri ini tuh industri podcast khususnya tuh mas baru mulai mas sebenarnya. Belum lama dari 2019 lah. Kalau berbicara industri berarti ada margin yang dicari kan di sini. Betul. Jadi ngobrolinnya udah supply and demand-nya juga kan. Nah ternyata ini belum lama mas, industri dipotong pandemi lagi hampir 2 tahun. Sedangkan kayak di Amerika atau di Eropa itu udah puluhan tahun industri podcast walaupun dengan video podcast juga gitu kan. Nah makanya kita ngelihat di sini makin banyak orang yang berpodcast justru makin bagus. Iya berarti masyarakatnya makin teredukasi. Brandnya makin teredukasi. Jadinya medianya bukan cuma pelengkap nih podcast. Tapi bagaimana dengan kualitas ketika kuantitas nih makin banyak nih? Nah itu yang mesti pelan-pelan emang harus belajar. Dan kalau menurut gue ya, kalau awal mau bikin jangan mikirin kualitas dulu. Gimana nih step-stepnya? Stepnya adalah triknya ini. Bikin dulu. Kalau dari bikin kita baru bisa evaluasi dari apa yang udah kita lihat kan. Nah habis dari bikin baru evaluasi. Podcast Ancur itu awalnya kita tuh cuma pakai satu handphone, sama mikrofonnya nggak segede gini mas, mikrofon yang kecil, yang kecil-kecil itu kabelnya 3. Sebenarnya sama kok. Anda kesini pas kita udah didukung aja. Luar biasa ini. Awalnya pasti kan, iya kan. Nah, karena waktu itu kita awalnya kayak gitu, terus mendapatkan respon yang baik dari pendengar.
Berarti kan kita pengen nambah kualitasnya lagi supaya pendengar makin nyaman. Oke. Kualitas sepakat. video, kualitas audio. Lama-lama kita ngebenerin kan. Ya kan, dari belajar, seri mic-nya yang lebih oke. Ya. Mixernya yang lebih oke. Tapi hal yang paling susah biasanya yang seorang podcaster awal menentukan ide atau topik. Menurut Dias gimana cara, ada yang berpendapat bahwa apa yang kamu kuasai aja gitu, apa yang kamu sukai aja gitu. Menurut Dias seperti apa? Itu ada benernya juga tuh. Jadi kita tuh nggak jauh-jauh dari apa yang kita kerjain aja. Tapi kalau misalkan itu sendiri, monggo ngebahas tentang apa yang kalian sukai banget gitu. Tapi kalau udah ngegrup nih, misalkan berdua atau bertiga, nah itu harus dicari jalan tengahnya. Itu kayak misalkan kayak podcast Hancur kan sekarang Dias, ada Patra, ada Randika Jamil bertiga. Iya, bertiga. Interestnya kan beda-beda nih mas. Tapi kita cari jalan tengahnya, yaitu pertemanan, persahabatan, tongkrongan. Ngobrolinnya perihal itu kan. Tapi di setiap obrolannya kita harus tetap ngasih atau slip-slipin apa yang kita suka, interest kita. Oke. Misalkan dari obrolan pertemanan, persahabatan gitu. Terus gue kalau lagi nonton bola kemarin gini-gini karena ada yang suka bola. Oke. Kalau di otomotif gini-gini loh. Jadi tetap ditebelin masing-masing. Tapi bener berangkatnya dari yang kita paling kuasai dulu. Kalau enggak, kehabisan topik masalah. Bisa blank out pas di jalan tuh kan kayak, aduh, dead air banget tuh. Iya, paling 3 episode kalau kita jauh. Misalkan aku nih ngomongin energi yang terbarukan misalkan gitu ya. Baru kemarin, diingetin lagi. Aku nonton jadi kayak nonton ngebahas itu paling bisa 1 episode, tapi episode berikutnya belum tentu aku bisa ngobrolin lagi gitu. Oh betul. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai bagaimana cara kita meningkatkan kuantitas dan kualitas para podcaster. Dengar-dengar aku ada masukan dari kanan kiri ini bahwa podcast Hancur sedang berkolaborasi dengan Spotify. Betul. Mengadakan sebuah event Podcast Hunt atau berburu podcaster. Mau diapain diburu? Mau dicari mas. Ya makanya jadi. Apa itu sebenarnya? Satu, berangkat dari optimisme kita terhadap industri podcast yang lagi seru-serunya. Dan kita yakin ini masih jalannya panjang banget industri podcast nih, masih panjang. Berarti aku di sini masih lama. Masih mas, bisa tenang aja. Belum terancam ya. Punya banyak program lagi juga mas. Karena ini baru mulai. Karena kan kita pasti berkacanya kalau industri, ya insya Allah ya ini nggak ada yang pasti, tapi insya Allah gitu. Kalau ngelihat di Amerika dan Eropa seperti apa industri podcast, Indonesia baru baby banget nih, baby step banget gitu. Ngelihat itu satu, dan yang kedua ngelihat wadah-wadah yang dibuat internal aja di Indonesia udah mulai banyak. Berarti akan butuh podcaster baru dong. Nah akhirnya Podcast Hancur menginisiasi Podcast Hunt untuk mencari podcaster baru, mengedukasi mereka kalau bikin podcast itu nggak mudah, tapi nggak susah. Ya kan, nggak mudahnya gimana? Nggak mudah loh untuk menjadi ada di posisi kayak Podcast Hancur atau podcast yang lain sekarang. Tapi nggak susah juga lo harus langsung ada di titik ini, atau nggak susah dengan peralatan yang harus mahal-mahal yang ada di sini. Dengan video podcast kayak misalkan pakai handphone aja udah bisa sebenarnya. Nah kita mau ngasih itu. Akhirnya kita bikin lah. Kalau Mas Afud nih ke mall, tokonya satu, menarik nggak mallnya mas? Tentu enggak. Kayak kelontong berarti. Kayak kelontong kan. Mallnya gede nih mas. Tapi tokonya 5, menarik nggak? Lumayan menarik, tapi tetap kurang. Bosen kan? Mall kan harus banyak ya. Yes. Kalau mall makin banyak tenannya, makin besar mallnya, makin banyak tenannya kan makin seru. Berarti industri podcast makin banyak podcasternya, kan makin seru. Betul. Tinggal gimana? Makin banyak menu ya. Makin banyak menu. Mas food court tuh, kalau kita satu lantai food court, ada berapa menu, ada berapa restoran yang ada di situ. Sama-sama jual makanan. Tapi marketnya semua masing-masing punya kok. Kan podcast gitu kan banyak, ngapain gue bikin podcast horor lagi, kan udah ada si A, si B, si C lah. Lo ke food court deh, semua jual makanan gitu. Tapi kan kita gimana ngemas dengan bedanya gitu kan. Nah di Podcast Hunt ini kita tuh nyaring teman-teman yang berpodcast, boleh dari mulai nol banget, baru mulai, atau sudah punya podcast. Kayak aku gini boleh berarti? Boleh. Yang penting belum punya iklan. Jadi belum pernah ada brand yang beriklan di podcast tersebut. Karena kalau udah beriklan berarti kan podcastnya udah profesional. Betul. Ya udah, ya lebih banyak teman-teman yang butuh pendampingan lain ini. Udah profit gitu. Boleh ikutan. Nah di situ nanti kita nyaring nih mas. Kan kita buka pendaftarannya dari tanggal 5 September sampai tanggal 21 September tuh, hampir 3 minggu. Nanti kita saring deh, jadi 50 besar. 50 besar. Kita kasih workshop 2 kali. 2 workshop tentang industri kayak apa, sama menganalisa podcast kita kayak apa. Nah nanti mereka bikin lagi nih 2 episode video podcast. Nanti diseleksi jadi 20 besar.
20 besar dapat workshop lagi tentang gimana sih jualan podcast. Podcast marketingnya ya? Iya, podcast marketing dan gimana cara nge-stretch IP podcast. Oke. Kayak podcast hancur. Sekarang nggak cuma sekedar podcast, kita kolaborasi sama brand parfum. Kita kolaborasi sama brand bakmi. Terus podcast agak lain. Udah jadi film ya kan? Iya betul. Jadi banyak banget tuh yang ada yang sama desainer ternama juga. Jadi diferensiasi produk gitu ya. Jadi produk apa, merchandising. Upskillingnya di situ ya. Nah itu kita ajarin juga. Jadi dari 50 besar sampai 20 besar dapat workshop tersebut kan kualitasnya jadi nambah. Iya. Kuantitasnya makin banyak, kualitasnya juga makin nambah. Nanti jadi finalnya 5 besar. 5 besar. Nah 5 besar kita akan ada acaranya off air di salah satu gedung pertunjukan di Jakarta. 5 besar itu akan tampil. Karena kebutuhan tampil untuk live podcast lagi rame mas. Oke. Ada Podfest tiap tahunnya, ada Stand Up Indo Podcast Festival. Terus kafe-kafe tuh udah mulai nggak cuma musisi atau ngeband, tapi live podcast. Oh udah jadi ini ya, show ya? Iya udah jadi show. Ada beberapa podcast termasuk podcast Ancur juga sering tour. Bahkan kita beberapa waktu lalu bikin konser, kolaborasi sama musisi. Jadi kebutuhannya kan udah banyak. Betul. Kalau demandnya udah banyak, tapi yang main dia lagi kan bosan mas. Iya, tapi ada target podcaster nggak? Misalnya kan ada target khusus untuk stand up komedi atau yang horor atau apa? Target khusus banget enggak, tapi industri atau genre yang lagi rame di Indonesia itu komedi. Entertain ya? Menghibur, lebih nyantai, relaksan. Itu berbanding lurus dengan penonton film Indonesia tuh. Komedi, horor ya kan? Karena kan penonton Indonesia habitnya gitu kan. Iya. Sama mirip-mirip tuh. Berarti kan mereka pengen yang ringan, yang punya dapat experience gitu dapatnya. Makanya kita nggak mengerucutkan, tapi kalau misalkan kesempatan jauh lebih besar itu ada di genre komedi. Makanya kita menggandeng juga komunitas stand up Indo sebagai official community partner. Oke, untuk penjaringannya yang bantu jaringnya. Iya, karena kan yang paling rame masih di situ mas. Nah, demand-nya juga so far yang paling rame tuh di teman-teman podcast yang komedi, genre-nya gitu. Tapi semua genre silahkan, edukasi, parenting, sosial politik, apa segala macam, monggo silakan, punya peluang yang sama dan punya itu tadi marketnya terbentuk sendiri. Ada syarat yang harus dikualifikasi yang dicari atau proses seleksinya seperti apa? Mungkin usia minimal 5 tahun atau boleh tuh, lucu juga ya kalau AB ikut ya. Wah. Ada syarat-syaratnya nggak ini? Nggak ada syarat untuk usia, nggak ada. Bebas aja mau U50, U60 boleh kalau dia baru podcast reunian gitu. Tapi syaratnya yang penting saat mengupload videonya itu video podcast. Video podcast, jadi audio bukan visual berarti ya? Audio visual. Jadi caranya tinggal upload video podcast ya teman-teman ke Spotify. Di-upload video podcast. Monolog berarti ya dia? Enggak, bebas. Boleh berdua, bertiga, bebas. Tergantung konsepnya gimana. Ya. Tapi yang penting video podcast. Tapi kalau misalnya bertiga nanti nih, lolos, yang diambil yang mana? Tetap kan sepodcast. Satu tim itu ya? Oke. Kan kita ngambil bukan orang perorangan. Tapi bisa tim tapi itu ya? Tapi per podcast, iya. Per tematik podcastnya ini ya? Misalkan Mas Afud bikin nama teman-teman di sini berenam gitu. Ya udah podcast ini yang akan. Itu futsal. Iya betul. Satu pelatih. Kebanyakan juga kalau show kebagian dikit tuh Mas. Jadi emang podcastnya mau sendiri, berdua, bertiga, berempat silahkan. Dari mereka ngupload ke Spotify video podcastnya. Nanti linknya didaftarkan di podcasthunt.id. Jadi nggak usah upload ulang lagi tuh di website kita. Di-embed aja ya di situ. Di-embed aja, betul, linknya ini tinggal diisi. Habis itu udah kita akan melihat dari keunikan. Itu penilaian jurinya? Juri. Apa kriteria juri? Itu ya keunikan, terus originalitas. Dan juga akan ada itu di unique selling, originalitas sama kualitasnya seperti apa. Jadi kualitas audio, kualitas video. Good looking gitu, mampu di bawah tekanan. Terus itu apa? Usia maksimal 25. Nah. Itu kan banyak tuh syarat. Menguasai udara, elemen apa. Kayak kita gak ada gitu-gitu. Santai lah pokoknya. Jadinya lebih, tapi ya tetap kualitas video jangan yang MP4 banget lah gitu misalkan. 3GP lah ya. Ya itu apalagi jangan. Kan udah layak mas, handphone yang murah pun bisa HD kan gitu. Betul. Kan. Syaratnya itu aja sih, dan penilaiannya, dan minimal video podcast itu 15 menit 20 menit lah. Minimal ya. Minimal, jangan 5 menit banget lah. Ya, belum panas ya segitu ya. 25 menit, 30 menit itu lebih bagus ya. Siapa aja jurinya nanti? Jurinya kan kadang yang bikin menarik kan jurinya. Iya, yang pasti ada dari Spotify, dari pihak Spotify, kemudian dari
podcasternya ada Oki Rengga dari Agak Lain. Oke. Sama Novita Enji dari Podcast Yolo. Dan Mbak Enji kan udah belasan bahkan mungkin lebih dari 20 tahun kali di industri penyiaran, di radio, di podcast gitu. Jadi secara kualitas luar biasa banget juga. Tidak meragukan lah. Betul, dan pengisi-pengisi workshop kita, kan ada 4 kali workshop itu. Ada podcast kita juga, Podcast Hancur. Terus ada beberapa teman-teman dari podcaster lain lah yang emang udah firm dan juga established secara di industri podcast. Gitu. Oke, terus pemenangnya dapat apa? Apakah kontrak eksklusif atau seperti apa nih biar semangat kalau misalnya aku pengen jadi podcaster nih biar dikontrak Spotify mungkin. Betul. Jadi kontraknya pemenang itu akan dapetin hadiah, total hadiah tuh puluhan juta rupiah. Juara 1, juara 2, juara 3 tuh totalnya puluhan juta, lebih dari 50 juta hadiahnya. Terus kemudian dapat seperangkat alat podcast, seperangkat alat video podcast. Oke. Jadi menang tetap udah punya alat yang baru. Iya, oke. Dan 10 kita nyari sih, yang pasti 5 finalis pasti. Sisanya kita nyari dari yang 20 besar atau 50 besar. Akan jalan bareng nih Mas. Jalan barengnya adalah bareng-bareng sama manajemennya Podcast Hancur. Kan enak kalau kita bawa menu banyak pilihan gitu. Jadi akan ada 10 podcast insya Allah yang akan jadi di bawah naungannya Podcast Hancur Manajemen. Gitu. Jadi kita jualan bareng yuk. Kita kembangin industri ini bareng-bareng yuk kayak gitu. Tapi anyway karena podcast itu kan tadi disebut ada manajemen dan sebagainya. Sesulit apa sih marketingin atau podcast marketing ini di Indonesia? Sebenarnya untuk sekarang bisa dibilang sulit banget enggak, karena targetnya udah tahu. Karena kalau kita udah analyze podcast kita kekuatannya di mana, kan kita punya target-target klien jadinya kan. Mungkin bisa kasih tips nih bagaimana menganalisis itu. Nih saat menganalisis itu, saat podcastnya udah jadi nih, kan akan ke saring sendiri tuh Mas, pendengarnya akan kayak gimana. Ya udah kekuatannya di mana. Jadi nanti akan ada ciri teman-teman pendengar tuh ngerasa kita, bagus nih saat ngomongin tema A gitu, tema B gitu kan. Nah itu kan akan ke ciri tuh. Oh ternyata gue kuatnya podcast gue ngomongin tentang, misalnya ya, tentang ini ya cintaan gitu, percintaan. Jadi curhat-curhat tentang cinta, hubungan, relationship tuh kayak kuat. Makanya banyak pendengarnya. Gitu kan. Nah udah analisa di situ. Berarti segmennya udah jelas. Anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, Gen Z, Gen Alpha, Gen Z, milenial gitu mungkin. Udah habis itu turunin ke brand-brand apa yang lagi main di area sini. Nah baru approach. Emang gak segampang itu, kenapa? Karena brand-brand ini belum terbiasa beriklan di podcast. Iya kan? Karena belum banyak orang yang mendengar. Karena baru kan. Betul. Itu dia, makanya berarti peluangnya masih besar. Iya, karena masih layar kaca kan yang favorit gitu. Karena mallnya masih kecil kan Mas. Iya betul. Ini kita mau gedein mallnya bareng, kita isi tenan-tenannya bareng-bareng rame-rame juga. Jadi makin gede mallnya makin kelihatan teman-teman brand yang mau mampir ke situ jadi lebih banyak gitu. Karena banyak yang bilang saat kita ngasih ke klien gitu, ke brand, ini Podcast Hancur, podcast tuh banyak ya pendengarnya gitu. Tapi bisa kasih tips nggak dia? Misalnya katakanlah platformmu kan di Spotify ya? Iya. Bagaimana cara menyampaikan Spotify ini kepada masyarakat? Karena salah satunya pasti media sosial. Iya betul. Nah, bagaimana nih cara mengemas untuk biar nggak mungkin kan 20 menit misalnya disajikan lewat medsos atau apa? Betul. How to create it? Iya, kreatif pasti kita harus nggak bersinggungan dengan sosial media yang lain. Betul. Dari full video podcast di Spotify 50 menit sejam gitu ya. Potongan-potongan serunya pasti kita sebar ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube Short gitu. Bahkan sekarang kita juga ada di YouTube juga gitu. Jadi memang semua platform harus dicoba sih Mas. Untuk mempromosikan si platform utama kita yang ada di Spotify. Kan di Spotify juga ada video podcast. Iya. Jadinya lebih nyaman juga kan gitu. Nah ini salah satunya juga dengan bikin si podcast ini. Kalau ngedengerin podcast di Spotify ada video podcast loh sekarang. Gitu. Jadi makin banyak yang tahu lah, mudah-mudahan nih. Ya, kayak main-main kesini gitu kan. Ini kolaps nih. Iya, pas banget lagi di bolanya ada lomba nih. Nah, ini menjelang pertanyaan terakhir nih, tapi aku pengen tahu sendiri pendapatnya Dias. Banyak podcaster yang dilihat kan karena sosoknya dulu nih. Betul. Dia udah menjual lama nih, tapi jual sosoknya, baru dia podcast. Tapi bagaimana untuk yang memang dia nobody, tapi dia pengen membawa something yang bagus nih lewat podcast gitu. Itu dia, makanya emang harus konsisten Mas. Kalau nggak konsisten kita nggak akan dikenal juga gitu. Mau orangnya dikenal segimanapun, kalau dia nggak konsisten juga akan hilang aja kan. Jadi emang mau siapapun ya,
sebenarnya podcast Ancur pun berangkatnya tuh bukan dari orang-orang yang segede itu juga, enggak. Kita mediocre lah mainnya. Memang udah siaran, tapi kan pendengar radio kan nggak terlalu banyak juga. Gitu. Nggak yang segede itu ya sama penonton YouTube atau TV ya kalau dibandingin sama itu ya. Jadinya memang harus konsisten. Kita tuh sampai by the time kita ngobrol di sini tuh udah hampir 650 lebih episodenya. Dan kita mulai di kerjasama sama Spotify itu setelah episode 100-an. Oh gitu. Iya, kita nggak langsung bikin episode 1 langsung eksklusif waktu itu. Iya, ada step by stepnya gitu. Jadi mau punya tema yang bagus, mau punya sosok yang besar, tapi kalau nggak konsisten ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau emang kita berangkat nggak dari siapa-siapa, tapi kita konsisten ngomonginnya dan emang menarik untuk pasarnya kan punya pasar masing-masing, itu pasti akan dicari kok. Teman-teman saya juga ada yang ngedengerin podcast yang saya nggak tahu. Jadi ada satu podcast, siapa nih orang-orangnya? Nggak, mereka bukan siapa-siapa, tapi setiap ngobrol perihal ininya tuh bagus, ngobrolin parenting. Parentingnya bagus nih, tapi mereka siapa? Nggak, bukan siapa-siapa. Followersnya di Instagram kayak 400-an doang gitu. 400, 600. Jadinya tetap ada ya pasarnya. Iya kan? Jadi tapi mereka konsisten. Personal brandingnya terbentuk ya. Betul. Di situ. Oke, terakhir nih Dias, terakhir nih. Apa harapanmu? Jangan terakhir dong Mas. Aduh, nanti episode aja. Kontrakku nggak segitu ya. Apa harapan Dias nih terhadap para podcaster di Indonesia dan industri podcastnya khususnya biar seperti apa? Harapannya sih makin banyak yang berpodcast. Salah satunya makanya wadahnya ada si podcasthunt.id ini. Kita bikin makin banyak yang berpodcast. Makin banyak juga teman-teman yang punya wadah untuk podcast-podcast ini. Terus juga pengen juga penontonnya juga teredukasi kalau menikmati podcast itu adalah sama seperti menikmati karya seni lain. Kayak nikmatin konser, nikmatin stand up comedy. Berarti memang layak untuk kita punya effort lebih untuk menikmati sebuah tontonan podcast inilah. Kayak podcast berbayar gitu tuh emang udah harus sering dilakukan oleh podcaster-podcaster. Jadi teman-teman penontonnya teredukasi dan teman-teman brand juga nantinya akan melihat bahwa podcast nggak hanya menjadi pelengkap untuk beriklan dari sebuah brand, tapi menjadi salah satu tools utama mereka untuk mempromosikan brand-brandnya. Gitu sih. Jadi ekosistemnya bergerak tuh Mas. Ya sepakat, aku juga support. Biar aku tetap lama di sini. Oke, thank you dia sudah hampir dan kamu harus tanggung jawab karena kamu udah membajak podcastku. Jadi kamu harus closing juga. Tapi ku kasih bonus. Silahkan promo di sini Podcast Hunt juga boleh. Siap, terima kasih. Tapi promo podcast kita juga ya. Iya dong. Nanti kita Podcast Hancur dengerin ya. Kita akan bahas ini juga. Terima kasih Mas Safut. Oke, silakan closing dia tanggung jawab. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton podcast ini, Close Up ya programnya, dan jangan lupa untuk ikutan Podcast Hunt 2024 di podcasthunt.id atau lihat di Instagramnya Podcast Ancur. Ayo berpodcast, kita mulai berpodcast dari sekarang dan lihat industrinya akan besar bareng-bareng kita. Oke, thank you dia. Cakep banget, hati-hati aku terancam di sini bisa diganti. Enggak. Dan Sobat Antara tetap saksikan berita baik di antaranews.com dan juga di YouTube Antara TV Indonesia dan Spotify Podcast Antara. Sampai jumpa di berita baik podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Thank you ya Mas Safut. Thank you banget ya. Seru banget nih. Parah sih ini. Seru sih. Kayaknya harus kita lanjutin nih dalam program yang lain. Iya. Tadi berapa menit tuh? Kita pengen sejam 2 jam.